Oke, selamat malam semuanya. Karena ini saya membuat videonya di malam hari, jadi selamat malam semuanya. Minggu ini kita memasuki bahan kajian baru ya, fluida dinamis. Kalau yang sebelumnya kita membahas tentang fluida statis, kali ini kita membahas fluida dinamis. Jadi fluida dinamis ini kita bagi sub bahan kajiannya, ada fluida ideal, persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan juga EGL dan HGL, energi gradient line dan hydraulic gradient line. Nah, ini akan kita tempuh dalam 3 minggu pertemuan. Jadi untuk minggu ini kita khusus belajar tentang fluida ideal dan persamaan kontinuitas. Untuk minggu depan kemungkinan kita belajar persamaan Bernoulli dan EGL HGL, sehingga untuk pertemuan ke-7 kalian tinggal mereview. Nanti saya akan berikan kayak semacam latihan soal gitu untuk persiapan UTS juga ya. Nah, oke, baik, langsung saja masuk ke subbab pertama. Oke, kita masuk ke fluida ideal ya, di mana fluida ideal ini sebenarnya sudah dibahas sedikit di minggu lalu. Kalau masih ingat fluida ideal itu yang kayak gimana, nah nanti akan sama sebagian dengan yang di sini. Jadi sebenarnya fluida itu kan dia memiliki sifat yang sangat kompleks gitu ya. Sehingga karena kekompleksannya ini kita tidak bisa mengkaji satu-satu, dan untuk gampangnya maka kita anggap aja fluida yang mau kita pelajari ini adalah fluida ideal. Nah, fluida ideal itu yang apa sih gitu ya? Fluida ideal adalah fluida yang sifatnya disederhanakan sehingga lebih mudah untuk dipelajari gitu ya. Nah, sifat fluida ideal itu apa aja? Karena tadi sebelumnya kan dijelaskan fluida itu kompleks, sehingga kita mau sederhanakan sifatnya supaya tidak kompleks, maka 4 syarat yang harus dipenuhi oleh fluida ideal ini adalah: yang pertama, aliran bersifat laminer; yang kedua, fluida tidak kompresibel atau tidak bisa ditekan, tidak bisa dimampatkan gitu ya. Terus yang ketiga, fluida bersifat tunak. Bersifat tunak itu yang bagaimana? Yang kecepatannya tetap. Kemudian yang terakhir, viskositas fluida dianggap 0. Jadi tidak mempunyai viskositas. Oke, kita bahas satu-satu dari yang laminer. Jadi fluida itu sebenarnya sifatnya ada 2. Ada laminer, ada turbulen dari segi ininya ya, alirannya. Nih, sifat fluida berdasarkan aliran itu ada 2, ada aliran laminer dan ada aliran turbulen. Kalau laminer ini dia kalau alirannya ke sana, dia akan ke sana terus. Lurus, kalau lurus terus. Sedangkan kalau turbulen dari yang semula di sini dia akan berubah tuh. Akan turun, atau yang di sini akan naik gitu. Nah, di dalam fluida ideal ini kita menganggap fluida kita itu adalah fluida yang laminer. Tidak ada pencampuran sepanjang diameter pipa. Jadi kalau ke sini terus kan dia nggak akan bercampur ya fluidanya. Kayak gitu. Tidak ada pencampuran. Beda dengan ini, turbulen. Turbulen tuh dia ini semakin alirannya kencang ya, dia akan sifatnya itu akan saling bercampur gitu. Jadi di ideal ini kita anggap kalau ini tuh laminer. Oke, kalau tadi dari segi aliran, fluida ideal itu alirannya dianggap laminer semua. Kalau dari segi kompresibel, fluida ideal ini dianggap tidak kompresibel. Meskipun gas itu adalah, kalau minggu lalu gas itu termasuk yang kompresibel. Tapi
kita menganggapnya di fluida ideal ini, gas yang kita pelajari itu tidak kompresibel, artinya tidak bisa dimampatkan. Yang aslinya itu dia bisa dimampatkan ya. Misalnya ini ada balon udara ini kita tekan. Balon udara kan ini isinya gas ya. Gas itu kan bisa dimampatkan. Nah, ketika ini kita tekan, maka volumenya kan akan mengecil segini, ya kan? Nah, kita anggap dia itu tidak kompresibel, artinya dia tidak bisa dimampatkan. Volume gasnya ini tetap gitu ya, meskipun ada tekanan. Nah, kita anggapnya seperti ini. Masih ingat ya untuk maksudnya dari kompresibel atau tidak kompresibel itu. Nah, ini kan fluida ideal, dia tidak kompresibel. Tidak kompresibel artinya densitasnya ini konstan. Densitas itu apa? Massa jenis. Massa jenisnya konstan dan tidak dipengaruhi oleh besar tekanan. Jadi meskipun ada tekanan yang menekan si densitas ini, tetap, karena volumenya juga tetap. Kan densitas adalah volume massa per volume gitu ya. Massa per volume. Kalau massa kan jelas sama, karena dia ini balonnya tertutup ya kan. Massa molekul di dalamnya itu sama. Tapi volumenya kan sebenarnya kalau gas ini bisa berubah. Awalnya besar jadi kecil sebenarnya ya. Nah, tapi di kasus fluida ideal ini kita anggap volumenya ini tetap meskipun ada tekanan yang menekan sehingga densitasnya juga tetap. Oke, selanjutnya adalah sifat fluida yang tunak atau tidak tunak. Jadi sebenarnya fluida itu punya sifat tunak dan tidak tunak. Tapi untuk fluida ideal, kasus fluida ideal ini kita asumsikan bahwa sifat fluida itu selalu tunak. Artinya apa? Tunak ini artinya kecepatan suatu fluida di satu titik tertentu bernilai konstan setiap saat. Jadi ketika misalnya di sini, titik ini 8 meter per sekon, maka seterusnya dia akan 8 meter per sekon. Baik itu di titik sini, maupun sini. Nah, beda kalau misalnya dia diameternya ini berbeda ya. Diameter pipanya berbeda. Dari sini 888 gitu ya. Tiba-tiba ke sini ada penambahan kecepatan karena ada penampang pipa yang berkurang. Jadi kecepatannya bertambah kalau pipanya diameternya berkurang. Sama halnya misalnya kita punya selang gitu ya, kita lagi nyiram jalan, nyiram tanaman, selangnya itu kan kita sering tuh bikin, kita tutup dengan ibu jari kita supaya airnya itu lajunya kencang, kecepatannya jauh, kecepatannya kencang, jadi airnya jadi melaju lebih jauh, lebih cepat gitu ya. Nah, itu berlaku, contoh nyatanya seperti itu. Jadi di sini kalau 10, karena dia bersifat tunak, dia kesananya 10 terus. Sama, 10 sampai selamanya ya. Nanti kalau dia ketemu diameter pipa yang berbeda lagi, baru dia beda kayak ini, pertemuan di diameter yang segini sama segini itu bisa beda. Tapi kalau selama diameternya sama, itu dia sama kecepatannya. Itu fluida ideal, maksudnya diasumsikannya seperti itu ya, kecepatan tunak, kecepatannya konstan di titik tertentu gitu. Oke, sifat fluida yang terakhir yaitu dari segi kekentalan. Di fluida ideal ini kekentalannya atau viskositasnya itu dianggap 0, jadi dia tidak memiliki kekentalan. Nah, suatu contoh dalam suatu fluida itu kan memiliki kecepatan, misalnya di sini kecepatannya 8 meter per sekon. Nah, kalau kita zoom ini salah satu fluidanya, jika dia punya kecepatan segini, pasti dia punya gaya gesek gitu ya di dalam suatu molekul itu. Nah, gaya gesek ini menyebabkan kecepatan ini berkurang. Ya,
kekentalan itu larinya ke arah sini. Larinya ke kasus kayak gini. Jadi dia punya kecepatan, tapi dia ada gesekan antar partikel molekulnya, sehingga menyebabkan si fluida ini kecepatannya berkurang. Jadi yang sebenarnya pertamanya 8 meter per sekon, dia menjadi 6 meter per sekon dari sini ke sini misalnya. Nah, tapi di fluida ideal ini itu dikesampingkan. Jadi itu tidak dipedulikan, viskositasnya itu dianggap nol, dianggap dia tidak memiliki viskositas. Paham ya? Contohnya apa sih yang fluida yang sebenarnya tidak memiliki viskositas itu? Contohnya air, udara, itu sebenarnya fluida yang tidak memiliki viskositas. Nah, tapi kalau kita bicara fluida cairnya misalnya minyak, gliserin, nah itu adalah fluida yang memiliki viskositas. Tapi karena kita ini belajar fluida ideal, kembali lagi, maka itu dikesampingkan fluida cairnya itu, baik misalnya dia fluida cair yang viskositasnya ada, nah kita tetap anggap itu fluidanya itu viskositasnya 0. Tidak ada gaya gesek antar fluida, paham ya? Nah, setelah kita tahu sifat-sifat fluida ideal tadi, kita ini mau melakukan uji coba gitu ya, misalnya ya. Nah, ternyata dari uji coba itu, uji coba fluida ideal yang mengalir ya, debit yang masuk itu sama dengan debit yang keluar. Debit itu apa? Debit itu banyaknya volume yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada pipa gitu. Nah, yang masuk ke sini volumenya sama dengan yang keluar di sini volumenya, volume debitnya. Nah, debit itu dilambangkan dengan Q. Ini Q. Nah, lalu pengertian debit tadi kan banyaknya volume yang mengalir tiap satuan waktu. Volume V, waktu T. Jadi satuannya meter kubik per sekon. Nah, dari volume ini, volume yang masuk, ini kan kalau kita buat seperti ini, volume yang masuk, nih, sama dengan volume yang keluar gitu kan tadi pengertiannya. Maka kalau volume itu apa? Volume itu kan luas alas kali luas alas ini kali tinggi gitu ya. Luas alasnya apa ini? Alasnya kan bentuknya lingkaran. Maka luas alas itu kali tinggi ya, ini kan volume per satuan waktu, berarti per sekon. Nah, gini ya. Sekon S. Ini adalah kalau dibilang ini sama dengan V per T. Nah, ini biar nggak sama, ini saya bikin H aja ya lambangnya. Nah, ini luas alasnya berarti yang ini, luas lingkaran, terus hanya yang ini, kan ini bentuk tabung gitu ya. Nah, ini adalah debit. Paham ya sampai sini ya. Lalu, ini tadi kan ini kan tadi sekon atau waktu ya. Sekon ini saya bikin waktu aja biar sama. Sekon itu tadi satuan, ini kan lambangnya, lambang waktu T gitu. Nah, dari rumus ini kita itu bisa mengganti rumus debit itu dengan luas alas tadi itu kan A ya. A ini luas alas bisa dilambangkan dengan A. Nah, biar sama kayak ini. Nanti kita mau nyari ke sini kan. Nah, lalu kalau kita pelajari dulu
fisika di sekolah dasar, H ini kan jarak ya, panjang, jarak panjang gitu. H per T, jarak per waktu itu sama dengan kecepatan kan, H per T. Jadi kita bisa ganti seperti ini, A kali V. Q sama dengan A kali V, sehingga rumus debit itu bisa kita rumuskan dengan Q sama dengan A kali V. Dulu kemarin minggu lalu saya ada singgung kalau dia itu sungai, ya kan? Nah, kalau sungai kan begini bentuknya. Nah, kita kalau mau mencari debit, kita bisa pakai ini, apa namanya? Rumus A kali V, karena susah kalau volume per waktu. Kalau misal dari pipa, kita enak, kita tinggal kalau mau nyari debit bisa tuh kita pakai gini. Ini ada ember gitu ya, kosong, terus ini kan ngalir sehingga dia penuh sampai di sini. Nah, kita catat aja waktunya. Jadi kita catat, kita stopwatch sampai dia volume segini, itu berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, gampang kalau dari pipa. Kita bisa pakai ini gitu. Tapi kalau sungai itu kan kita nggak bisa. Kita mau di sungai itu kita mau nampung kayak gini tuh gimana gitu. Nah, makanya di sungai itu kemarin saya contohkan kita mencari debitnya bisa pakai rumus yang ini. Nah, A-nya yang mana? A-nya ya yang ini toh, luas penampang dari sungainya itu. Kan sungai itu punya tinggi, punya alas gitu ya, luas penampang, luas salurannya. Nah, V-nya tinggal V kita cari gitu. Misalnya kita naruh perahu kertas di sini. Nah, dia akan mengalir ke sini. Nah, perahu kertas ini nyampe di titik ini, itu berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, kan kita kalau kayak gini udah tahu ya, perahu ini nyampe ke sini, jaraknya kan tahu berarti dari sini ke sini. Nah, waktunya kita ukur pakai stopwatch tadi. Waktunya kita ukur, berarti kita dapat jaraknya sama waktu. Nah, tinggal kita bagi aja jarak per waktu sama dengan kecepatan. Sehingga kita dapat debitnya. A-nya tadi yang ini, luas penampang salurannya, kali V kecepatan, yaitu S per T. Paham ya? Jadi ini saya tulis saja lah ya, biar kalian nggak ketukar juga. Jadi Q itu debit, T itu waktu, terus V ini yang besar, V ini V volume. Kalau ini luas penampang atau luas penampang ya, bukan luas alas. Tadi saya nyontoin luas alas. Tadi saya jelasin luas alas, tapi nanti kalian bingung, alas kok di samping gitu ya, alas kan di bawah gitu. Saya tulis aja luas penampang. Kalau V kecil ini V kecepatan. Nah, satuannya apa? Kalau debit, meter kubik per sekon. Kalau waktu, sekon berarti ya. Kalau volume, meter kubik. Nah, kalau luas penampang apa? Meter persegi. Kalau V kecil ini kecepatan apa? Meter per sekon. Sehingga sama aja nih, satuan-satuan ini. Kalau dikali meter persegi kali meter, kan meter kubik. Nah, per sekon gitu kan.
sama nih. Nah, kalau volume kan meter kubik, dibagi waktu, dibagi sekon berarti sama meter kubik per sekon. Sebenarnya kalau biar gampang, kalian bisa tuh ngafalin satuannya aja. Kalau satuan kan kalian biasanya lebih familiar ya, satuan jarak, satuan volume, satuan kecepatan, satuan luas, gitu kan? Oke ya. Tadi dijelaskan bahwa pada fluida ideal yang mengalir, debit masuk sama dengan debit keluar. Maka kita bisa tuliskan Q1, Q masuk sama dengan Q2, Q keluar, debit keluar gitu kan. Nah, Q ini kita tahu rumusnya ini ya kan, kita tulis A1 V1, V kecepatan ya, sama dengan A2, V2. Ini. Jadi, inilah yang dinamakan persamaan kontinuitas. Nah, jadi kalau ada pipa tadi, berarti A ini ya, A luas penampang ini, A1, A masuk, luas penampang yang buat masuk. Jadi fluida mengalir tuh punya V kecepatan. Nah, terus dia keluar, dia mempunyai V juga, gitu kan? Sama A2, karena dia melewati ini. Lalu kalau misalnya kayak gini nih, gimana nih? Nah, misalnya ada pipa kayak gini. Yang sini gede, yang sini kecil. Nah, bagaimana tuh Q-nya? Q1 sama Q2. Apakah tetap sama? Kalau ini kan jelas sama, karena dari A1 sama A2-nya itu sama. Jadi yang masuk itu akan sama ya, kalau secara kasat mata gitu. Kalau yang kayak gini gimana? Misalnya kita punya air sebanyak ini volumenya. Terus kemudian kita mau sedot pakai pipa ini. Nah, kan pasti ini masuk si air ini masuk ke sini. Mungkin volume air ini akan fullnya di sebelah masuk ini segini. Nah, nanti ketika keluar, dia juga pasti akan sama tuh Q-nya, volume keluarnya. Benar ya? Nah, tapi kalau kita punya pipa yang seperti ini gimana? Sama aja, volume ini kan tidak akan berubah. Iya kan? Volume ketika masuk dia tidak akan berubah. Jadi debit tidak akan berubah. Misalnya di debit pintu masuknya dia volume yang terisi segini airnya. Nah, nanti di sini yang membedakan cuman ukuran dimensi pipanya aja. Jadi dia lebih memanjang gitu karena dia diameternya kecil. Nah, tapi dia sebenarnya debitnya ini sama. Nah, yang membedakan kan cuman dari segi bentuknya aja. Yang ini dia karena diameternya besar, maka jarak ininya pendek. Kalau yang ini karena luas penampangnya kecil, maka ininya panjang gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau kita pakai pipa yang besar sama pipa kecil, Q-nya tetap sama. Yang membedakan nantinya hanya kecepatan sama luas penampangnya. Paham ya? Nah, ini ada satu contoh soal
dimana misalnya ada air mengalir dari pipa yang berjari-jari 3 cm. Jadi air mengalir dari pipa dari sini ya, 3 cm di jari-jarinya pipanya. Terus keluar melalui sebuah keran yang jari-jarinya 1 cm. Keluar dari keran yang jari-jarinya 1 cm. Jari-jari itu berarti setengah diameter ya. Kalau segini diameter, jari-jari itu setengahnya 1. Jika kecepatan air yang keluar dari keran 3 meter per sekon, berapakah kecepatan air dalam pipa? Kecepatannya berarti yang keluar itu di sini V2. Kecepatan V2 sama dengan 3 meter per sekon. Yang di sini R1 tadi yang ditanya kecepatannya V1 ya. Dan kita tahu rumus persamaan kontinuitas sama dengan A1 V1 sama dengan A2 V2 gitu kan. Nah, A sendiri di sini A rumusnya itu adalah kalau ini lingkaran, dia luas penampangnya lingkaran, maka dia luasnya adalah pi r kuadrat. Berarti pi r kuadrat R1-nya berapa? Pi itu kan 3,14. R1-nya dikali R1 berapa nih? R1-nya tadi ini ya. R1 tuh ini. Ini sih ya. Karena ini R1 di sini. 3 kuadrat. Lalu kita cari A2. Rumusnya berarti pi R2 kuadrat. Berapa tuh? (3,14) kali R2 berapa R2-nya? R2-nya kan ini yang keluar ya, R2 itu ini. Nah, berarti 1 cm, 1 kuadrat. Nah, ketemu misalnya Y. Kalau ini ketemu misalnya X gitu ya. Nanti kalian hitung sendiri. Berarti X V1-nya kan kita cari ya kan. A2-nya Y ya, ini misal Y kali V2. V2-nya 3. Nah, ini satuannya nggak saya rubah ya. Ini kan satuannya cm persegi, yang ini juga cm persegi. Nah, tapi kan nanti bisa dicoret gitu kan. Maka V1-nya berapa? V1 sama dengan Y per X kali 3 gitu ya. Berapa nilainya? Y tadi, X tadi kali 3. Satuannya jangan lupa V1 berarti meter per sekon. Ini nggak dirubah karena nanti kalau dirubah kan dikali 1000, dibagi 1000, sama-sama dibagi 1000, makanya nggak usah gitu ya. Kok dibagi 1000 sih? Dibagi berapa tuh berarti kalau senti ke meter? Makan dan cepat mandi. Nah, ini senti ke ini kan naiknya 2, karena naik 2 maka dia harusnya dibagi 100. Nolnya 2, tapi karena dia ini kuadrat persegi maka tambahin nolnya 2 ya. Persegi itu kan ini berarti nambah 2, kalau ini 2 nambah 2. Nah, berarti 10.000 kan kepanjangan nih kalau misalnya sama-sama dibagi 10.000 X sama Y nya, maka
Nggak usah lah dibagi 10.000, toh juga nanti dicoret. Gitu ya. Jadi tinggal Y bagi X hasil yang tadi ini dikali 3. Kalian bisa juga tuh kerjain supaya kalian tidak usah mengkalikan dengan 3,14 karena 3,14 itu kan ada di dua sisi, jadi bisa dicoret ya kan. Jadi sebenarnya A1 V1 sama dengan A2 V2 ini adalah PR 1 kuadrat ya kan, V1 sama dengan Pi R2 kuadrat V2. Nah ini kan sebenarnya bisa dicoret Pi-nya. R1 berapa? R1 tadi di pipa yang masuk, berarti yang ini 3 kuadrat. V1 berarti yang dicari kan tadi. R2 kuadrat pipa yang keluar. Nih 1 kuadrat. V2-nya berapa? 3 meter per sekon. Ini tadi centimeter per sekon, tapi tidak ini sentimeter sentimeter ya R-nya, sentimeter R tuh. Nah, nggak usah diganti tadi kan. Berarti berapa nih? 9 V1 sama dengan, kan 3 kuadrat 9 itu sama dengan 9 ya. Nah, 1 kuadrat 1 kali 3 berarti berapa nih? 9 V1 sama dengan 3 V1 sama dengan 3 per 9. Itu kalau disederhanakan 1 per 3, satuannya meter per sekon. Jadi kalau kalian lihat di sini, kecepatan di sini ternyata lebih besar daripada kecepatan di sini. Nah, gitu ya. Ini kan tadi V keluar itu V2. V2-nya 3 meter per sekon ya kan. Nah, di sini V1-nya kita cari tadi 1 per 3 meter per sekon. 1 per 3 itu kan berarti berapa tuh? Sekitar 0,333 gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa apabila diameter pipa itu lebih besar, maka kecepatan aliran fluidanya itu akan semakin kecil. Sama halnya kalau kita punya selang, lagi main air pakai selang, nah itu kan kalau kita lagi-lagi kalau kita tutup si selang itu dengan ibu jari kita, maka air itu akan semakin jauh gitu ya, akan semakin kencang, akan semakin cepat gitu. Beda kalau kita biarkan tanpa kita tutup dengan ibu jari, maka kecepatan alirnya itu akan lambat gitu. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, satu lagi ya contoh soal. Di sini ada contoh soal air mengalir dengan kecepatan 2 meter per sekon melalui sebuah selang yang diameternya 3 cm. Kita gambar dulu nih selangnya. Jelek kali gambar saya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kecepatannya 2 meter per sekon si fluidanya. Kemudian diameter pipanya, diameter selangnya 3 cm. Nah, yang ditanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah bak air berbentuk silinder dengan jari-jari 2 meter setinggi 1 meter. Nah, kita gambar nih silindernya, bak airnya maksudnya, bak airnya yang berbentuk silinder. Nah, ini enggak simetris juga nih gambar saya ya. Ini 1 meter, kemudian jari-jari itu berarti segini ya,
jari-jari setengah diameter 2 meter. Yang ditanya waktu, berapa waktunya ini sehingga air itu bisa mengisi ini gitu ya. Yang pertama kita lakukan, ingat persamaan kontinuitas itu apa? Persamaan kontinuitas itu menyatakan debit masuk sama dengan debit keluar gitu ya. Nah, debit masuknya berarti dari yang mana? Selang toh? Ya. Ini tadi kecepatannya sekian, diameternya sekian. Berarti kita cari dulu Q1 sama dengan, karena dia yang diketahui kecepatan dan diameter, maka kita bisa cari dengan rumus A kali V. A kali kecepatan, bukan volume per waktu. Nanti volume per waktu untuk yang ini, yang silinder ini, karena yang diketahui itu adalah dimensi silindernya, volume, bisa dicari volumenya, dan waktu yang dicari waktu gitu ya. Oke, satu-satu lah ya. Nah, di Q1, Q masuk ini bisa kita pakai rumus yang A kali V. A-nya berapa? A-nya kan pi R kuadrat. Nah, atau kalau pakai rumus diameter, mau pakai rumus diameter juga bisa. Ya kan? Ini V-nya kecepatan ya kan. Pi 3,14, R-nya berapa nih? R itu kan setengah diameter. Ini yang diketahui diameter. Setengah diameter berarti 3 dibagi 2 setengahnya kan. Setengah 3 kan 1,5. Dikali, ini kuadrat ya, jangan lupa. Kali V. Nah, V-nya kan diketahui ya, kenapa saya tulis V? Dikali 2 berarti. V-nya 2. Berapa? Tinggal dihitung aja ya. 3,14 kali 1,5 kuadrat kali 2. Misal ketemu X. Gitu. Sekarang Q2. Q2 rumusnya bisa kita pakai V per T. V-nya berapa? Volume silinder ya kan? Volume silindernya. Volume silinder yang mau dicari itu kan jari-jari 2 meter. Berarti kan kalau volume itu kan rumusnya luas alas kali tinggi ya kan. Per, ini supaya nggak sama saya bikin luas alas kali H. H ini maksudnya tinggi. T-nya waktu dicari ya. Nah, Q1, ingat prinsipnya persamaan kontinuitas, Q1 sama dengan Q2, maka kita bisa tulis Q2 ini dengan nilainya Q1, X berarti ya. X sama dengan luas alas silinder ini kan pi R kuadrat kali H. H-nya 1 ini. Ya, R-nya 2 ini. Bagi waktu. Nah, udah tinggal masukkan aja, bisa ya. X ini kan dari hasil Q1 tadi, Pi-nya 3,14. R-nya 2, ya kan? 2 meter. Terus H-nya 1. Maka, kalau nyari T, berarti yang ini dibagi ini gitu, ketemu misalnya Y, T-nya satuannya pasekon gitu ya. Baiklah, selesai sudah pertemuan kita minggu ini. Semoga kalian tetap menjaga semangatnya untuk belajar sehingga nanti kalian bisa menghadapi UTS dengan baik. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan tentang fluida dinamis. Semoga fluida dinamis bisa selesai di minggu depan. Untuk minggu ke-7 kalian nanti bisa tinggal latihan soal gitu ya. Semangat semua.